Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak peradaban kuno. Dari ritual keagamaan hingga hiburan modern, musik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk emosi, suasana hati, dan bahkan cara berpikir seseorang. Namun di balik keindahannya, musik juga memiliki dampak ilmiah yang dapat dijelaskan melalui studi neurologi dan psikologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami perubahan suasana hati yang dipicu oleh musik. Sebuah lagu bisa membuat kita merasa bahagia, sedih, atau bahkan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Namun, bagaimana sebenarnya musik bekerja dalam otak kita? Contoh kasus adalah ketika Anda merasa bahwa bulu kuduk Anda merinding atau berdiri saat mendengarkan lagu favorit Anda, atau tiba-tiba merasa sedih ketika mendengarkan melodi tertentu. Musik bukan sekedar hiburan, ia memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat mengubah perasaan, suasana hati, bahkan cara kita berpikir. Maka dari itu, kita akan bongkar musik bekerja dalam otak kita, mengapa ia begitu berpengaruh terhadap emosi, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan kita. Otak kita adalah mesin pemrosesan suara yang luar biasa. Saat kita mendengarkan musik, gelombang suara masuk ke telinga dan diubahkan menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke berbagai bagian otak. Salah satu bagian terpenting adalah korteks pendengaran yang bertanggung jawab untuk memproses nada dan melodi. Namun musik tidak hanya itu. Berdasarkan penelitian dari Harvard Medical School, musik mengaktifkan hampir semua bagian otak, terutama sistem limbik yang bertanggung jawab atas emosi dan korteks prefrontal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan kreativitas. Bahkan dalam beberapa penelitian, musik terbukti bisa meningkatkan kadar dopamin, hormon kebahagiaan yang juga dilepaskan ketika saat kita makan enak atau saat kita jatuh cinta. Tapi mengapa musik bisa membuat kita menangis atau merasa termotivasi? Jawabannya ada pada hubungan antara ritme, harmoni, dan memori. Pernahkah Anda mendengar lagu tertentu yang langsung membawa Anda kembali ke masa lalu? Itu karena musik terhubung dengan hipokampus, bagian otak yang berperan dalam penyimpan memori. Bahkan musik seringkali digunakan untuk terapi pasien Alzheimer, guna untuk membantu mengingat kembali momen-momen penting dalam hidup mereka. Selain itu, musik dengan tempo cepat dan nada mayor cenderung membangkitkan perasaan bahagia dan semangat. Sementara itu, musik dengan tempo lambat, nada minor, seringkali dikaitkan dengan kesedihan atau ketenangan. Musik bukan hanya tentang emosi, ia juga bisa mempengaruhi tubuh kita secara langsung. Atau pernahkah Anda merasa detak jantung Anda meningkat saat mendengarkan musik-musik tertentu, seperti musik yang Anda pakai saat berolahraga? Ini memiliki ritme yang intens. Itu bukan kebetulan. Musik dapat mempengaruhi sistem syaraf otonom kita. Musik dengan tempo cepat bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, sementara musik yang lembut dan menenangkan dapat memperlambat nafas, membantu tubuh kita untuk rileks. Itulah mengapa musik seringkali digunakan dalam meditasi atau terapi stres. Bahkan dalam dunia olahraga, musik telah terbukti meningkatkan performa atletik. Sebuah studi menemukan bahwa mendengarkan musik dengan tempo tertentu dapat membantu para pelari bertahan lebih lama dan mengurangi rasa lelah. Tapi tahukah Anda bahwa musik juga digunakan sebagai alat kekuasaan dan manipulasi? Sejak zaman kuno, musik telah digunakan untuk membentuk emosi dan opini publik. Dalam perang, musik digunakan untuk meningkatkan semangat pasukan. Dalam dunia politik, musik latar yang dimainkan dalam kampanye bisa mengubah cara kita merasakan seorang kandidat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, musik di supermarket saja sengaja dirancang untuk membuat Anda lebih lama dalam berbelanja. Musik bukan hanya seni, ia adalah alat yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Frekuensi adalah jumlah getaran atau gelombang yang terjadi dalam 1 detik, yang diukur dalam satuan Hertz atau Hz. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat getarannya. Dalam konteks musik, frekuensi menentukan nada suara yang kita dengar. Misalnya, nada rendah memiliki frekuensi yang rendah, sedangkan nada tinggi memiliki frekuensi yang tinggi.
Namun frekuensi tidak hanya ada dalam musik. Semua yang ada di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk tubuh kita, pikiran kita, bahkan emosi kita. Para ilmuwan menemukan bahwa setiap sel dalam tubuh kita, yaitu tubuh manusia, memiliki frekuensi yang unik. Dan ketika frekuensi-frekuensi ini selaras, tubuh kita akan berada dalam keadaan seimbang. Resonansi terjadi ketika suatu objek mulai bergetar. Ini adalah respon terhadap frekuensi eksternal yang selaras dengannya. Contoh sederhananya adalah ketika penyanyi opera yang dapat memecahkan gelas hanya dari suaranya saja. Ini terjadi karena suara penyanyi tersebut mencapai frekuensi resonansi alami gelas, menyebabkan gelas bergetar hingga pecah. Dalam konteks otak, resonansi juga terjadi ketika mendengar suara dengan frekuensi tertentu. Otak bisa menyesuaikan diri dengan frekuensi tersebut melalui fenomena yang disebut brainwave entertainment atau sinkronasi gelombang otak. Otak manusia menghasilkan aktivitas listrik yang membentuk gelombang tertentu yang disebut gelombang otak atau brainwaves. Gelombang ini diukur dalam satuan hertz atau Hz, dan di setiap gelombang ini berhubungan dengan kondisi mental tertentu. Apakah kita sedang santai, fokus, tidur, atau berpikir kreatif. Nah, ini yang menarik. Musik dengan frekuensi tertentu dapat mempengaruhi gelombang otak kita, membuat kita lebih rileks, lebih fokus, atau bahkan lebih kreatif. Misalnya, jika kamu mendengarkan musik dengan ritme lambat dan frekuensi rendah, otakmu bisa mulai memasuki keadaan lebih santai atau bahkan mengantuk. Jika kamu mendengarkan musik dengan tempo cepat atau frekuensi tinggi, otakmu bisa terstimulasi untuk lebih fokus dan berenergi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke dalam bagaimana musik dan frekuensi tertentu dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosi kita. Frekuensi musik dan resonansi otak. Musik tidak hanya terdiri dari nada dan harmoni, tetapi juga memiliki frekuensi yang dapat mempengaruhi otak kita secara langsung. Berikut beberapa frekuensi yang sering dikaitkan dengan efek tertentu. Seperti contohnya 432 Hz disebut sebagai frekuensi alam semesta, sering dianggap lebih menenangkan dan selaras dengan ritme alam. Musik dengan frekuensi ini dipercaya dapat mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Kemudian ada 528 Hz atau frekuensi penyembuhan, dijuluki sebagai frekuensi cinta karena dianggap memiliki efek positif pada DNA dan regenerasi sel. Digunakan dalam terapi suara untuk meningkatkan energi positif dan mengurangi kecemasan. 639 dapat membantu meningkatkan rasa empati dan koneksi emosional antar individu. Dipercaya berguna untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan komunikasi. 741 frekuensi yang disebut frekuensi pembersihan energi negatif karena sering digunakan untuk meditasi dan terapi spiritual untuk membersihkan pikiran dari hal-hal negatif serta meningkatkan kreativitas. 852 frekuensi dipercaya dapat meningkatkan intuisi dan pemahaman spiritual. Cocok digunakan untuk meningkatkan fokus dalam meditasi. 963 atau frekuensi kesadaran tinggi dikaitkan dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan aktivasi gland pineal atau kelenjar pineal. Beberapa percaya bahwa frekuensi ini dapat meningkatkan kreativitas dan ketenangan batin. Frekuensi musik dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Gelombang otak memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang merespon musik, mulai dari rileks hingga peningkatan produktivitas. Bagaimana kita menggunakan musik dengan bijak untuk keuntungan diri kita sendiri, sehingga memperoleh keuntungan bagi diri kita sendiri. Jika Anda ingin fokus bekerja atau belajar, pilihlah musik instrumental tanpa lirik. Tapi jika Anda ingin meningkatkan semangat, dengarkanlah musik dengan tempo cepat dan nada mayor. Jika Anda merasa stres, pilihlah musik dengan ritme lambat, harmonisasi yang lembut. Musik adalah bahasa universal yang menyentuh hati, menggerakkan tubuh, dan mengubah pikiran seseorang. Sekarang setelah Anda tahu betapa kuatnya musik, bagaimana Anda menggunakannya dalam kehidupan Anda?